Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar daring. Nah, anak-anak, sekarang bab yang akan kita bahas di sini yaitu sumber dan dampak pencemaran lingkungan. Masih ingat anak-anak, pencemaran itu apa? Pencemaran ya adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun sampai ke tingkat tertentu. Nah, sekarang sumber dari pencemaran yang pertama itu adalah berasal dari kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga ini banyak sekali. Contohnya kegiatan rumah tangga di sini yaitu terdiri dari kegiatan memasak, mencuci, kemudian kegiatan yang menghasilkan limbah berupa deterjen. Hal ini dapat mengganggu kehidupan yang berada di dalam air. Kegiatan rumah tangga ini bisa juga mencemari lingkungan, terutama yaitu lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikutnya yang kedua, sumber pencemaran dari kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu akan mencemari lingkungan. Hal ini apabila penggunaannya secara berlebihan. Kemudian pada saat panen, pencemaran juga dapat terjadi saat sisa tanaman yang tidak terpakai dibuang di lingkungan. Misalnya ketika panen pada padi, yaitu jerami dapat menjadi sampah yang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan untuk keperluan lain. Berikutnya yang ketiga, sumber pencemaran alami. Ini yaitu berupa letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Berikutnya yang keempat adalah sumber pencemaran dari kegiatan manusia, meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Berikutnya bisa juga dengan tempat pembuangan sampah akhir. Ini merupakan juga sumber dari kegiatan manusia. Berikutnya yang kelima adalah sumber pencemaran dari kegiatan industri. Industri ini terdiri dari jenis berupa limbah yang beragam. Contohnya yaitu bisa limbah padat, kemudian bisa juga limbah cair, kemudian bisa juga limbah gas. Limbah padat yang mencemari lingkungan perairan dan daratan, sedangkan limbah gas mencemari udara. Di antara limbah tersebut merupakan limbah berbahaya dan mengandung B3 atau bahan berbahaya beracun. Limbah tersebut bisa mencemari tanah, air, dan udara. Berikutnya yang keenam adalah sumber pencemaran akibat kelalaian manusia. Contohnya di sini yaitu kebocoran atau ledakan kapal tanker pengangkut minyak atau bahan kimia yang berada di lepas pantai. Kita lanjutkan yaitu dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya di sini gangguan kesehatan, contohnya yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, asma, kemudian bronkitis. Nah, disebabkan oleh apa? Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Dalam jangka panjang akan menyebabkan kanker paru-paru. Berikutnya yang kedua yaitu punahnya spesies. Polutan yang sangat berbahaya untuk biota air dan darat yaitu berbagai jenis hewan mengalami keracunan dan tidak sedikit mati karenanya. Berbagai spesies hewan mempunyai kekebalan yang tidak sama. Ada yang pekat dan ada pula yang tahan terhadap polutan tersebut. Berikutnya yang ketiga, peledakan hama. Penggunaan insektisida bisa pula membunuh predator pada rantai makanan. Karena predator punah, maka serangga akan berkembang dengan pesat tanpa terkendali. Berikutnya yang keempat, gangguan keseimbangan lingkungan.
Punahnya spesies tertentu bisa merubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Akibatnya, keseimbangan lingkungan akan menjadi terganggu dan tidak stabil. Yang kelima, kesuburan tanah berkurang. Penggunaan insektisida bisa mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menyebabkan kesuburan tanah menurun. Selain itu, penggunaan pupuk secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga menurunkan kesuburan tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hendaknya dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang, sistem penanaman selang-seling atau tumpang sari, dan rotasi tanaman. Yang keenam, terbentuknya lubang ozon. Ini merupakan salah satu permasalahan dari pemanasan global. Berikutnya yang ketujuh yaitu efek rumah kaca. Hal ini gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran akan meningkatkan kadar karbon dioksida pada atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai sumber dan dampak pencemaran lingkungan. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menjaga lingkungan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.